Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baby Aulia dengan NIM 2420 1143 20002. Hari ini saya akan mempresentasikan esai reflektif berkaitan dengan analisis wacana kritis pada wacana buzzer bayaran. Nah, kita ketahui di media sosial seperti Instagram dan TikTok ini telah berkembang melampaui fungsinya sebagai sarana interaksi semata dan menjadi tempat penting dalam pembentukan opini publik. Nah, seringkali di media sosial muncul narasi-narasi yang itu tampak seragam dan terkoordinasi di media sosial, yang merupakan hasil kerja dari buzzer bayaran. Salah satu contoh ini adalah kasus dari influencer yang pernah terjadi seperti Jerome Pauline yang dilaporkan mendapatkan tawaran bayaran hingga 150 juta untuk mengarahkan opini publik mendukung pemerintah. Namun, opsi ini ditolak oleh Jerome Pauline. Lalu bahasa yang digunakan dalam wacana yang digunakan oleh wacana buzzer ini tidak pernah bersifat netral dan selalu mengandung uh, muatan kekuasaan yang menjadi sarana utama dalam membangun wacana yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengendalikan cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Lalu fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa teori yang saling melengkapi. Nah, pemahaman mengenai fenomena ini diperkuat oleh teori wacana dan kekuasaan dari Foucault yang menyatakan bahwa wacana itu bukanlah sekadar penyampaian fakta, melainkan konstruksi uh, realitas itu yang dibentuk dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dari aspek ekonomi dan politik. Lalu Norman Farquhar ini melengkapi pemikiran dari Foucault dengan menegaskan bahwa kekuasaan itu beroperasi dalam dua tingkat wacana, yaitu yang pertama, kekuasaan dalam wacana pada level mikro dan kekuasaan di balik wacana pada level makro. Nah, sementara itu, adanya konsep hegemoni dari Gramsci menjadi sangat relevan karena menjelaskan bahwa hegemoni ini adalah dominasi yang berjalan sesuai dengan konsensual, bukan melalui paksaan secara fisik, di mana kelompok yang dominan ini menanamkan ideologi mereka ke dalam kesadaran masyarakat, sehingga tampak sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara sukarela. Lalu dalam praktiknya, buzzer ini menggunakan berbagai teknik manipulasi yang mengandalkan penggunaan bahasa yang tidak netral. Pertama, pembingkaian isu secara terstruktur atau framing yang mengarahkan publik untuk memahami suatu peristiwa dari sudut pandang yang menguntungkan kepentingan pemberi kerja atau yang membayar. Nah, kedua, pendekatan emosional yang dirancang untuk membangkitkan sentimen keagamaan, nasionalisme, dan emosi, ini menggunakan kata-kata seperti pengkhianat bangsa atau anti agama ataupun kata hoax yang bertujuan agar memicu emosional dari yang melihat wacana. Lalu ketiga, adanya strategi penargetan mikro yang menyesuaikan dengan bahasa dengan karakteristik demografis ataupun keberagaman budaya dan keyakinan ideologis dari audiens yang menjadi sasaran buzzer ini. Nah, bahasa juga yang digunakan oleh buzzer ini tidak hanya mengandung makna denotatif, tetapi juga memiliki makna konotasi ideologis yang mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Sehingga buzzer ini bukan hanya sekadar alat komunikasi sederhana yang digunakan, melainkan perantara operasional dari kekuasaan modern itu sendiri pada saat ini. Nah, dampak dari penggunaan bahasa yang syarat dengan kepentingan yang dilakukan oleh buzzer ini membawa konsekuensi yang serius dan bermasalah terhadap masyarakat. Resiko dominasi wacana ini adalah terjadinya manipulasi opini publik yang menghasilkan polarisasi sosial yang sangat tajam di masyarakat, di mana masyarakat ini menjadi terpecah menjadi beberapa kelompok
yang saling bermusuhan sehingga dialog ini menjadi interaksi ini menjadi hampir mustahil di antara kelompok ini. Nah, bahasa yang terkait erat dengan kekuasaan juga menciptakan hambatan dalam kebebasan berpikir dan berpendapat karena ruang bagi suara-suara ini dan suara-suara kritis itu semakin sempit. Nah, lebih jauhnya lagi, implikasi terhadap demokrasi sangat mengkhawatirkan karena dominasi bahasa uh, adanya buzzer ini yang tidak netral, ini mengikis dari pondasi demokrasi. Nah, keadilan sosial juga ikut terancam ketika bahasa menjadi monopoli kelompok yang berkuasa. Dan kohesi sosial mengalami penurunan akibat ketidakpercayaan antar warga yang meningkat karena adanya buzzer. Nah, menghadapi tantangan ini diperlukan respons yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat. Nah, sebagai warga yang aktif di media sosial, di dunia digital, terdapat kewajiban untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dengan melakukan yang pertama mengecek dulu informasi yang didapatkan itu dari segi fakta, lalu menelaah kepentingan di balik narasi tersebut, serta mengenali teknik manipulasi apa yang digunakan oleh penyebar informasi ini. Lalu pentingnya literasi bahasa dan literasi digital ini tidak dapat diabaikan dalam konteks karena literasi bahasa ini membekali masyarakat dengan kemampuan untuk membaca, untuk memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Sementara itu, literasi digital ini memberikan pemahaman tentang cara kerja media sosial itu seperti apa. Lalu untuk mewujudkan hal ini, perlunya peran dari pendidikan, lalu kampanye kesadaran sosial ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih dan merespons informasi dengan bijak. Nah, lalu pada akhirnya upaya untuk melawan dominasi dari narasi atau wacana dari buzzer bayaran ini harus dimulai dari kesadaran setiap individu dan kerjasama dengan masyarakat agar tercipta ruang publik digital yang sehat, lalu demokratis dan terbuka untuk semua. Karena semakin banyak orang yang mampu berpikir kritis, semakin kecil peluang mereka menjadi korban manipulasi buzzer bayaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.